Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha, dan kembali kita di segmen layar rakit PC, di mana untuk episode kali ini kita merakitkan PC untuk subscriber layar desktop dari Karawang ya. Seperti apa, komponen-komponen apa saja yang kita gunakan untuk rakitan kali ini? Langsung aja kita lihat. Ya, di bulan Mei 2022, di saat kita merakit PC ini, kondisi harga VGA terbilang sudah lumayan turun ya, walaupun tentu belum 100% kembali ke harga yang normalnya dulu. Tapi beberapa VGA card udah mulai menunjukkan mendekati harga normalnya dulu. Contohnya adalah VGA card yang kita gunakan di rakitan PC kali ini. Nah, apa saja yang kita gunakan sebelum kita bahas VGA card-nya nanti? Yang pertama untuk prosesornya ya. Di sini kita kembali gunakan sebuah prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 10400F, sebuah legend menurut saya ya. Apakah sudah pantas dibilang legend? Ya, baru 2 generasi lewat ya, karena sekarang sudah generasi ke-12, ini adalah generasi ke-10. Tapi walaupun sudah 2 generasi lewat, prosesor yang satu ini masih cukup banyak dicari. Ya, harganya saat ini juga terbilang harga terbaiknya ya setelah beberapa tahun kemunculannya i5 10400F, dimana kita bisa temukan harga i5 10400F di kisaran di bawah 2 juta, yaitu di harga sekitar 1,9 jutaan. Dengan harga segitu, saya pikir ini adalah prosesor dengan 6 core 12 thread paling worth it yang ada saat ini ya, dengan performance yang tentu saja udah nggak diragukan ya. Kita sudah sangat sering merakit dengan prosesor yang satu ini dengan base clock 2,9 GHz dan boost clock up to 4,3 GHz. 6 core 12 thread saya pikir sudah lebih dari cukup ya, terutama untuk gaming. Kalau kebutuhan untuk editing sih memang masih kalah dibanding dengan yang generasi terbaru ataupun dengan kompetitornya dari AMD. Tapi untuk gaming, prosesor yang satu ini punya price to performance yang sangat bagus ya. Dan berikutnya untuk motherboard. Nah, ini penting sekali juga ya. Jadi semenjak kehadiran Intel generasi ke-11 dan ada muncul chipset 500 series, ketika itu chipset B560 sudah bisa untuk overclocking memori, sehingga ketika kita gunakan prosesor-prosesor seperti i5 10400F yang masih kompatibel dengan chipset 500 series, itu kita bisa gunakan RAM di atas 2666 MHz, karena sebelumnya kita maksimal di 2666 MHz ya. Nah, kali ini pun kita pakai chipset 500 series supaya kita bisa pakai RAM yang kencang. Nah, untuk motherboardnya kita gunakan dari ASRock, yaitu ASRock B560M Pro 4 ya, motherboard yang harganya terbilang masih cukup masuk akal lah ya. Motherboard yang saya bilang termasuk salah satu yang terbaik di antara motherboard dengan chipset B560 di bawah 2 jutaan saat ini ya, dengan fitur-fitur yang sudah terbilang lengkap, dan tentu pastinya karena pakai chipset B560 sekali lagi bisa untuk overclocking memori. Jadi kita pakai dari ASRock B560M Pro 4 ini untuk yang kesekian kalinya ya, karena udah pernah juga kita rakit dengan motherboard yang satu ini. Nah, berikutnya untuk VGA card, ini komponen yang penting seperti yang tadi saya bahas di awal. Harga VGA card udah semakin menurun, dan untuk VGA card yang kita gunakan kali ini itu dari generasi lawas, yaitu RTX 2060 dari MSI, yaitu seri Ventusnya ya. RTX 2060 dengan 6GB GDDR6, saya pikir untuk posisi di tahun 2022 ini masih terbilang sangat mumpuni, baik itu untuk gaming maupun untuk editing ya. Untuk gaming 1080p saya pikir ini sudah sangat-sangat powerful, apalagi dikombinasikan dengan i5 10400F tadi ya. Jadi menjadi sebuah kombinasi yang sangat match di situ ya, kombinasi 10400F dengan RTX 2060. Nah, di bulan Mei 2022 ini sebuah RTX 2060 itu sudah semakin menurun harganya, dan kita dapat ini di bawah 6 juta sedikit gitu ya. Jadi hampir 6 juta lah ya untuk yang seri Ventus dari MSI ini. Beberapa mungkin masih ada yang jual di 6,2, 6,3 sampai mendekati 7 juta ya. Tapi saya rasa harganya sekarang sudah jauh lebih reasonable dibandingkan beberapa bulan lalu sempat menyentuh di atas 10 juta untuk RTX 2060 ya. Dan harga normalnya dulu pun itu di kisaran 5 jutaan sebenarnya untuk RTX 2060. Jadi ini udah sangat-sangat mendekati harga normal untuk RTX 2060. Jadi kita gunakan VGA card ini yang pastinya untuk saat ini ya, kondisinya ini cukup worth it ya. Dibandingkan dengan kita pakai RTX 3050, saya pikir RTX 2060 masih punya performance yang lebih baik dibanding RTX 3050. Apalagi kita pakai i5 10400F di sini yang belum support PCIe Gen 4, jadi
menggunakan RTX 2060 akan menjadi lebih powerful dibanding kita gunakan RTX 3050. Dan untuk RAM di sini kita juga gunakan RAM yang cukup kencang pastinya ya. Kita gunakan dari tim, yaitu tim T-Force Delta RGB ya, 16 GB kit 2x8 GB 3200 MHz CL16 yang kita pakai ini warna hitam ya, karena ada yang versi warna putih dan juga ada yang versi tough gamingnya. Di sini kita pakai warna hitamnya ya. Dan 3200 MHz CL16 untuk sebuah FF10400F itu pastinya sudah sangat-sangat cocok, walaupun tentu masih bisa di overclock juga ya. Untuk RAM 1 ini di motherboard B560M Pro 4 dari ASRock ini tentu saja. Berikutnya untuk storage, dan di sini kita gunakan dua jenis storage. Yang pertama adalah SSD NVMe untuk install Windows-nya di situ ya. Kita pakai dari WD, yaitu WD Blue SN550 250 GB ya. Ini NVMe yang kencang tentu dari WD. Harganya juga masih terbilang reasonable di sekitaran 600-700 ribuan gitu ya untuk WD Blue SN550 250 GB ini. Dan untuk second storage-nya ya, untuk benar-benar menjadi storage atau tempat penyimpanan, di sini kita pakai hard disk 1 TB dari Seagate, yaitu Seagate Barracuda seri 1 TB ya. Dan untuk jantungnya di sini kita pakai sebuah power supply yang udah sangat-sangat terkenal ya. Punya harga terbilang cukup murah, tapi kualitasnya gak murahan ya. Kualitasnya sangat-sangat bisa diandalkan untuk PC sekelas ini. Jadi kita gunakan FSP HV Pro 550 80 plus bronze, sebuah PSU yang karena kualitasnya nih harganya di Mei 2022 ini agak naik di atas 600 ribuan ya, jadi 640 ribuan rata-rata dijual segitu, walaupun dulu sempat di angka 580-590 ribu. Jadi karena PSU ini banyak dicari, terbilang sebagai salah satu PSU 550 watt sertifikasi bronze terbaik yang ada di pasaran saat ini, maka juga yang mencari PSU ini begitu banyak ya. Dan untuk menghandle sebuah sistem dengan i5 10400F dan juga RTX 2060, PSU ini punya kemampuan untuk bisa handle sistem tersebut, dan saya rasa adalah pilihan tepat kalau kalian misalnya mau agak sedikit ngepres budget dan PSU-nya itu nggak mau terlalu mahal. Nah, ini adalah PSU yang aman menurut saya untuk digunakan untuk sistem kelas menengah seperti ini. Dan untuk CPU cooler, walaupun sebenarnya ya untuk i5 10400F ini masih bisa pakai stock cooler, tapi ya untuk cooling lebih baik di sini kita pakai yang nggak terlalu mahal ya. Yang penting karena yang punyanya di sini pengennya ada tampilan nyala-nyalanya gitu lah ya. Dan kita di sini pakai dari Jonesbo CR1200. Ini udah sering banget juga kita pakai ya, Jonesbo CR1200 untuk handle sebuah i5 10400F. Pastinya ini sudah lebih dari cukup ya. Sebuah cooler yang terbilang tergolong sangat murah. Dia memang secara spesifikasi hanya punya 2 heat pipe saja, direct touch heat pipe. Jadi untuk kelas 6 core 12 thread ini memang tepatnya sih 4 heat pipe ya. Untuk cooler-cooler yang pakai 4 heat pipe itu udah pasti aman. Nah, ini walaupun cuma punya 2 heat pipe tapi terbilang juga mumpuni untuk bisa handle sebuah i5 10400F. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu casing ya. Di sini casing kita gunakan dari Aigo Dark Flash ya, yaitu DLM21 yang Black Edition. Sebuah casing dengan konsep airflow ya, karena di depannya ini mesh dan juga punya pintunya, jadi kacanya ini bisa dibuka seperti bisa kalian lihat di sini gitu ya. Ini konsep yang menarik yang disajikan oleh Dark Flash, Aigo Dark Flash di sini. Dan dengan konsep mesh-nya ini ya, jadi tentu saja dia akan membuat airflow di dalam casing menjadi jauh lebih baik. Dan memang sayangnya dengan harga sekitar 575 ribuan saat ini dia tidak disertai oleh fan sama sekali. Bahkan untuk sebuah fan standar non RGB pun juga tidak disertai di casing ini. Jadi kita memang harus modal lagi nih untuk nambah fan di sini. Pada awalnya kita hanya akan pakai satu fan saja di bagian belakang sini ya, yaitu dari PC Cooler FX 120, dan itu saya rasa udah lumayan lah ya, udah cukup. Dan ke depan memang harus di-upgrade untuk tambah fan di depan, tapi ternyata kemarin ada extra budget, jadi kita tambah lagi di depan ini. Dan untuk fan depannya ini, 3 fan di depan ini kita pakai dari side, yaitu side KZ-Flex 120 RGB fan. Itu komponen-komponen yang kita gunakan untuk rakitan kali ini. Langsung aja kita lihat ya, kita penasaran seperti apa performance dari PC yang satu ini.
Nah, berikutnya sebagaimana khasnya di layar desktop, kita bahas juga konsumsi listrik dari PC rakitan kita kali ini. Dan gak cuman konsumsi listrik, tapi juga berapa biaya bayar listrik per bulan yang kita simulasikan juga di sini ya. Nah, saat kondisi gaming load untuk PC yang satu ini kita gunakan Shadow of the Tomb Raider di situ. Ini rata-rata konsumsi listriknya itu adalah sekitar 265 watt ya. Ini terbilang konsumsi listrik yang cukup reasonable dengan performance yang diberikannya tentu saja oleh PC yang satu ini. Nah, dengan rata-rata konsumsi listrik 265 watt tersebut, nah seperti biasa kita coba hitungkan dengan buatkan simulasi kalau misalnya pemakaian per hari adalah 3 jam, 6 jam, dan juga 12 jam, berapa biaya bayar listrik per bulannya. Untuk pemakaian 3 jam per hari, maka dalam satu bulan itu estimasi biaya bayar listrik kalian adalah sekitar Rp34.456. Nah, kalau 6 jam per hari dalam satu bulan kalian akan bayar listrik sekitar Rp68.912. Dan kalau 12 jam per hari dalam satu bulan kalian akan bayar listrik Rp137.824. Ya, saya pikir ya kalau kalian bisa sanggup beli PC seperti ini untuk bayar listrik segitu ya pastinya mampu ya. Dan kondisi seperti itu pun itu adalah kondisi gaming load. Jadi kalau misalnya tidak dipakai gaming untuk kebutuhan yang lain di luar gaming, itu akan lebih rendah. Kalau misalnya untuk rendering pun tidak akan setinggi ini gitu kan. Jadi untuk konsumsi listrik nggak akan terlalu tinggi. Nah, jadi untuk skenario full gaming aja saya pikir biaya bayar listrik segitu masih terbilang reasonable. Oke teman-teman, itulah tadi ya rakitan PC kita kali ini, kombinasi i5 10400F dengan RTX 2060 dari MSI seri Ventusnya kali ini. Nah, setelah kita lihat tadi secara performance, PC ini sangat bisa diandalkan untuk gaming di 1080p. Terbilang sangat mumpuni untuk bisa melibas semua game di resolusi 1080p tersebut. Jadi pilihan menurut saya kalau kalian masih pakai prosesor-prosesor yang belum support PCIe Gen 4, maka RTX 2060 ini bisa menjadi opsi yang sangat baik. Di luar nanti tentu akan ada opsi lain seperti GTX 1660 Super atau 1660 Ti yang juga punya performance bagus untuk gaming 1080p. Tapi memang harga 1660 Ti maupun 1660 Super terbilang belum terlalu worth it untuk saat ini, karena justru dengan RTX 2060 itu harganya cukup dekat. Jadi mendingan ambil 2060 sekalian gitu ya. Nah, gimana kalau kalian pakai prosesor terbaru yang sudah support PCIe Gen 4?
Nah, apakah worth it untuk 3050? Saya pikir masih lebih worth it RTX 2060 ya. Kalau harganya misalnya sama, maka saya akan ambil RTX 2060. Tapi kalau harganya memang RTX 3050 itu di bawah, ya nggak apa-apa, kita ambil RTX 3050. Sedangkan untuk VGA dari AMD, dari Radeon misalnya ada RX 6600 di situ yang harganya juga dekat dengan RTX 2060. Ya, secara performance memang untuk gaming bersaing ketat, bahkan beberapa game bisa lebih bagus sih RX 6600, tapi ya untuk kebutuhan non gaming, untuk editing masih Nvidia lebih unggul di situ ya. Jadi untuk budget segini, untuk rakitan kali ini saya pikir kombinasi yang tepat untuk 10400F adalah RTX 2060 untuk budget yang segini. Nah, berapa budgetnya ya? Jadi untuk PC kali ini budgetnya adalah sekitar 14 jutaan. 14 jutaannya berapa? Nanti tepatnya saya akan taruh ya detailnya nanti di sini. Dan dengan budget 14 jutaan sudah dapat iFab 10400F dengan RTX 2060 di tahun 2022 ya. Setelah 2021 kita dilanda badai harga VGA, sekarang sudah lebih reasonable lah harganya ya, saya pikir. Oke, itu aja teman-teman untuk rakitan PC kita kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.